Because of you, 너를 만난 이후 나의 모든 것이 달라졌고 Because of you, because of you 내가 사는 이유 Because of you. Halo semuanya, welcome back to my channel Anas Story. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal ceritain ke kalian tentang banyak hal. Oke, hari ini gue akan ceritain salah satu drama ke kalian. Ini dramanya sedikit underrated gitu sih, cuman gue suka gitu. Buat kalian yang mau tahu drama apa yang bakal gue ceritain ke kalian hari ini, stay tune. Drama yang mau gue ceritain ke kalian hari ini judulnya Hide Jekyll Me. Dan drama ini tuh udah tayang dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2015. Jadi udah 5 tahun yang lalu, Bo. Dan drama ini itu juga disutradarai oleh Jo Yung Kwang dengan total episodenya itu ada 20 episode. Dan kalau di Korea kemarin itu tayangnya di SBS, tapi kemarin gue nontonnya di Viu, ada di Netflix juga ada. Jadi kalian boleh nonton di mana aja deh, di mana-mana ada. Dan untuk castnya itu ada Hyun Bin, ada Han Ji Min, ada Sung Joon, dan juga ada Lee Hye Ri. Untuk genrenya drama ini tuh lebih ke arah romantic komedi. Untuk sinopsisnya, jadi menceritakan tentang seorang pria yang bernama Gu So Jin yang diperankan oleh Hyun Bin. Dia itu merupakan seorang cebol. Dia tuh memiliki atau menjalankan sebuah taman bermain yang bernama Wonderland. Dan dia tuh bisa dibilang kalau kata semua orang itu dia adalah perfect man. Karena dia punya semuanya gitu. Dia ganteng, dia pinter, dan dia juga sangat beruntung dalam hidupnya. Tapi sebenarnya dia itu menyimpan sebuah rahasia karena dia memiliki penyakit yang nggak mungkin dia omongin ke orang-orang gitu. Penyakitnya adalah DID atau Dissociative Identity Disorder, dimana dia tuh bisa memiliki kepribadian yang lain atau yang lebih sering dikenal tuh berkepribadian ganda. Jadi kalau heart rate-nya dia itu udah di atas 150, dia tuh bisa berubah. Kalau Gu So Jin itu adalah seorang yang kelihatannya cool gitu ya, sedikit kejam, selfish, egois gitu. Dan dia bisa berubah menjadi seorang laki-laki bernama Robin yang kepribadiannya tuh kebalik sama dia. Robin ini tuh lebih gentle, baik, dan dia punya kecenderungan tuh mau nolongin orang terus gitu, dan sangat amat bertolak belakang sama Gu So Jin. Di drama ini juga ada seorang wanita bernama Jang Hana. Jang Hana ini diperankan oleh Han Ji Min. Dia tuh baru balik dari Amerika, dan dia tuh keluarganya si Jang Hana ini punya sirkus di dalam taman bermainnya si Gu So Jin yang di dalam taman bermainnya Wonderland gitu. Dan itu sudah dijalankan oleh keluarganya dia dari generasi ke generasi gitu, dan sampai terakhir di dia. Tapi si Gu So Jin ini mau menutup sirkusnya karena menurut dia itu tiketnya tuh nggak menutupi pendapatannya dia lah, kayak cuman terjual sedikit gitu dan nggak memberi keuntungan buat dia, sehingga dia mau tutup. Dan si Jang Hana itu akhirnya protes dong sama si Gu So Jin, kok bisa ditutup gitu. Akhirnya mereka sempat berantem di situ. Dan si Gu So Jin ini punya seorang dokter pribadi namanya Dokter Kang. Nah, Dokter Kang ini tuh adalah seorang terapis gitu ya, atau psikolog gitu, yang membantu dia tuh untuk sembuh dari penyakit DID-nya dia. Dan dia tuh berusaha untuk membuang sifat Robin yang suka keluar kalau heart rate-nya dia tinggi itu. Dan pas saat si Dokter Kang ini menemukan cara metode penyembuhannya Gu So Jin, tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Dan kejadian itu mengancam hidupnya si Jang Hana juga. Ketika si Jang Hana ini terancam hidupnya, tiba-tiba tuh Robin selalu muncul gitu. Jadi kepribadiannya si Gu So Jin itu selalu keluar si Robinnya. Sedangkan kan si Robinnya awalnya memang mau dihilangkan gitu. Lalu ketika si Robin keluar ketemu sama si Jang Hana, dan mereka akhirnya suka gitu, saling suka menyukai antara Robin dan Jang Hana. Sedangkan si Gu So Jin sendiri kan dia harus mau menjalankan perusahaannya kan. Jadi akhirnya mereka tuh sempat bagi waktu. Jadi kalau waktunya siang itu waktunya si Gu So Jin, kalau malam itu waktunya si Robin gitu. Dan menurut kalian bagaimana kelanjutan dari cerita drama ini? Apakah si Robin itu akan hilang selamanya, ataukah dia akan jadian sama si Jang Hana, atau si Gu So Jin yang menghilang selamanya? Mau tahu kelanjutannya? Ditonton ya, Hide Jekyll Me.
Untuk review gue akan mulai dari cast-nya. Yang pertama itu ada Hyun Bin. Nah, Hyun Bin di sini tuh gila keren banget aktingnya karena dia harus memerankan dua orang sekaligus dengan dua kepribadian yang berbeda. Dan dia tuh bener-bener bisa memerankan tuh dengan baik banget gitu. Jadi sampai gue nonton tuh kayak gue ngeliat dua orang yang berbeda dengan wajah yang sama, men. Dan gue suka personally, gue suka banget sama perannya Hyun Bin sebagai Gu Sojin karena dia tuh kelihatan cool dan keren banget pokoknya. Bahkan dibandingkan sama Chloe, Crash Landing on You gitu ya, gue lebih suka penampilan Hyun Bin di sini, keren banget. Kalau untuk Han Jin Min sendiri itu juga dia juga masuk banget ke dalam perannya gitu kan, dia seperti wanita yang ceria, yang outgoing gitu, yang cheerful gitu, dan dia juga suka sama si Robin kan. Dan di sini juga karakternya dia juga masuk gitu dan chemistry mereka tuh dapet. Jadi buat gue sih top deh, keren. Untuk sinematografi, set dan juga kostum. Kalau untuk sinematografinya juga gue suka karena dia tuh banyak ngambil gambar kayak taman hiburan. Terus ada satu scene dimana si mereka tuh lagi main di salju yang ada warna-warni dan itu kelihatannya keren banget gitu. Terus juga ditambah setnya gitu. Setnya tuh juga kebanyakan tentang sirkus, tentang taman hiburan kayak gitu-gitu dan kerasa kayak pengen pergi ke Wonderland gitu. Untuk kostumnya itu juga bagus banget karena dari setiap perubahan pakaian itu udah bisa ketahuan nih karakter personalitinya siapa yang si Hyun Bin mainin sekarang, apakah si Gu Sojin kah atau si Robin kah, karena memang walaupun mukanya sama tapi penampilannya, kostumnya itu semuanya berbeda dan itu keren banget. Moral of the story dari drama ini menurut gue yang pertama itu ya, kalau kalian punya anak atau kalian tinggal bersama dengan anak-anak, tolong hati-hati. Karena trauma yang mereka alami sejak kecil itu bisa membekas dan bisa merubah kepribadian mereka. Bahkan gak sedikit yang mengalami gangguan psikologis gara-gara trauma gitu. Dalam drama ini si Gu Sojin bisa memiliki kepribadian ganda karena dia mengalami satu kejadian traumatis pas saat dia masih kecil, dia diculik gitu. Jadi kalau kalian punya anak, tolong jangan sampai anaknya trauma gitu. Yang kedua, kalau kalian merasa bahwa gangguan psikologis gitu ya, atau kalian kenal dengan orang yang mempunyai gangguan psikologis, secepatnya bawa mereka berobat. Pergilah ke psikolog, pergilah untuk menjalani terapi. Jangan pernah disangkal, walaupun itu anak kalian sendiri atau saudara kalian sendiri, jangan pernah disangkal, dia nggak apa-apa, dia mah baik-baik saja. Padahal memang dia sudah menunjukkan gejala-gejala penyakit psikologis. Segera diobati karena kemungkinan sembuhnya itu lebih besar. Walaupun mungkin nggak bisa kembali normal seperti manusia pada umumnya, tapi kalau ditangani dengan tepat, itu gejala-gejala atau perubahan-perubahan psikologis itu bisa berkurang dengan sangat baik gitu. Jadi sebaiknya diobati lebih baik daripada disangkal. Yang ketiga itu diceritakan bahwa seorang yang memiliki pribadi yang dingin atau yang cuek atau yang kayaknya ini orang nggak mungkin bisa dideketin, ternyata dalam dirinya itu mempunyai sisi yang hangat juga. Cuman memang harus tahu gimana cara mengeluarkan sisi hangat seseorang, karena walaupun seorang itu tertutup, nggak mau bicara, nggak mau curhat, nggak mau ngobrol gitu, tapi dalam hatinya itu sebenarnya mereka punya keinginan untuk itu, cuman mereka nggak tahu aja gimana cara nunjukinnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa menyentuh titik bagaimana sampai mereka mau keluarin semuanya ke kalian, kalian sudah berhasil. Kesimpulannya, drama ini tuh menarik banget buat kalian tonton. Kenapa? Karena di sini ada dua orang Hyun Bin. Dan buat para fans-fansnya Hyun Bin di luar sana, wajib banget nonton film ini. Dan juga alur ceritanya menarik dan konflik-konflik yang ada dalam ceritanya juga terselesaikan dengan baik. Walaupun menurut gue endingnya itu rada kurang greget gitu, karena menurut gue tuh terlalu cepat aja selesainya gitu. Karena sebenarnya happy ending sih, cuman ya kayak dibikin terlalu cepat gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa masih belum puas gitu. Kalau gue bisa kasih skor, gue akan kasih 8. Ya tadi seperti yang gue bilang, endingnya happy ending tapi buat gue kurang greget. Finally, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka dengan drama yang gue rekomendasikan ke kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa ditonton dramanya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan klik notification supaya kalian tahu kalau gue post video-video gue selanjutnya. Nah, thank you semuanya. Bye-bye.